لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammadi. Hari ini kita akan masuk ke bab 8 mata kuliah Hukum Islam Lanjutan semester 5 Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Kali ini kita akan membahas tentang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana sistem politik terwujud. Tapi dalamnya dijelaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di sisi lain, kenyataan sejarah mencatat bahwa kekuasaan politik telah menyebabkan diferensiasi pemikiran yang berkembang dalam umat, yang berakibat pada terpecah belahnya umat ke dalam beberapa aliran politik yang kemudian sangat rentan terhadap terjadinya pertentangan satu sama lain. Maka dari itu Al-Quran telah menjelaskan bahwa perselisihan yang terjadi di antara umat harus diselesaikan dengan kembali berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, kemudian jika kamu berselisih dalam sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, itu adalah pilihan yang baik dan penyelesaian yang bagus. Kesimpulan dari materi kewenangan pemerintahan dalam Islam adalah kedudukan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan terakhir dan pemutus mengandung makna bahwa hukum Tuhanlah yang berdaulat dalam negara. Sebab seperti yang telah dikemukakan bahwa kedaulatan dalam hal ini, kedaulatan hukum, adalah kewenangan tertinggi dalam memutuskan hukum. Hukum Tuhan itu tidak saja menjadi sumber dan dasar kekuasaan pemerintah, tetapi juga menjadi dasar dan rujukan akhir yang menentukan. Kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh khalifah atau presiden atau raja di suatu negeri harus bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Dan kewajiban bagi masyarakat di suatu wilayah menaati hukum yang telah dibuat oleh penguasanya, dalam hal ini pemerintahnya, harus ditaati selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kita disuruh patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh patuh kepada Rasul, kemudian pemimpin di daerah kita yang kebijakan-kebijakannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Insya Allah, jika kekuasaan politik dipegang oleh orang yang paham agama, kemudian menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukumnya, negara tersebut akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan berkah yang luar biasa, terutama mereka yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan hidup. Demikianlah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.